Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kang Hasan Santoso. Alhamdulillah Al-Qawiyul Azizul Wadud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud wa sadafil a'zam likulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin afdali kulli abin wa afdali kulli maulud sahibul liwa'il hamdi alil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yawmin ma'ud. Amma ba'du, hadratil muhtaraman karramun, baru saja kita mendengarkan kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang telah diterangkan tadi kita hanya bisa menjawab sadaqallah wa sadaq rasuluh. Maha benar Allah dan benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai para beliau disifati oleh Allah Ta'ala, disifati sendiri oleh penciptanya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil ila akhir ayat azimah ajran azimah. Yang saya kagumi di antara para beliau, apa yang pertama kali yang menyebabkan beliau diberi oleh Allah yang demikian sehingga mewujudkan ruhama bainahum, itu kalimah ruhama bainahum menunjukkan kejernihan hati para sahabat, bukan sekadar ruhama. Kalau orang tumbuh di dalam hatinya kasih sayang, itu menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala telah menyentuh fi qulubihim. Apabila sudah menyentuh di dalam hatinya karena rahmatnya Allah, rahmat Allah Ta'ala akan menyinari pada setiap hati yang mana hati itu kotor terkadang oleh sifat-sifat yang terkadang tidak saya rasakan atau kita rasakan. Kalau baunya rambut yang tidak pernah dikramasi atau disampo, kita merasakan. Kalau keringat kita tidak enak, kita merasakan. Kalau celah-celah anggota tubuh kita juga tidak sehat karena sesuatu pengaruh makanan, entah itu bawang merah ataupun bawang putih, keringat kita pun terpengaruh. Namun yang merasakan baunya hati, kayak gunung berapi itu mengeluarkan asap terus. Iya, kalau hatinya wangi. Kalau yang muncul luapan-luapan hasut, dengki, kibir, riya,
takabur dan lain sebagainya, apakah kita merasakan sebagaimana apa yang keluar dari setiap celah-celah dohiriah badannya kita? Itu. Sehingga menebal. Maka tepat kata Ibnu Taimiyah, innamal qulub mithlul hadid. Hati itu kayak besi. Oh, kalau begitu wataknya manusia keras hati. Bukan itu yang dimaksud. Sebaik-baiknya besi kayak apapun, kalau tidak dipelihara tetap akan karatan. Kalau sudah karatan, pertama kali titik-titik kuning, akhirnya menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, menjalar, akhirnya menutupi besi yang tadinya putih, tertutup oleh karatan tersebut. Kalau tidak segera dibersihkan, rata hitam itu akan menutup cahaya besi yang putih, tertutup oleh apa? Oleh karatan. Akhirnya apa? Cahaya itu tidak bisa keluar, itu besi. Bagaimana hati manusia? Nurul imannya yang sudah ada fi qulubihim tertutup, tambah semakin hitamnya. Karena apa? Kebenciannya kepada Rasulullah SAW, kebenciannya kepada para sahabat, kebenciannya kepada para awliya, kebenciannya kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketidaksukaannya berzikrillah, ketidaksukaannya bisalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul sifat-sifat takabur, tambah tebal, sum'ahnya, sombongnya semakin, dengkinya semakin tambah. Akhirnya semua itu menutupi nurul iman yang sebenarnya. Iman itu semakin bercahaya, bisa menerangi matanya sebagai tanda iman yang mata yang beriman, mulut yang beriman, tutur kata yang beriman, telinga yang ikut beriman, akalnya pun ikut beriman. Bukan akal-akal, iman-iman. Sehingga kita bisa memasukkan udkhulu fi silmi kafah, akal kita juga beriman, telinga kita ikut beriman, mata kita ikut beriman, tutur kata kita ikut beriman, lisan kita ikut perilaku kita ikut beriman. Paling tidak. Kalau mata kita ikut beriman, langsung melihat barang yang tidak suka, langsung mata ini bisa membelokkan sendiri. Ada filternya. Telinga kita sama, tidak suka mendengarkan yang akan memecah belah umat, yang akan memecah belah saudara kami sendiri, yang akan memecah belah bangsa ini. Menjadi filter paling tidak. Tutur kata kita selalu tidak menyakitkan orang. Karena apa? Lisan kita selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata kita selalu bercermin punya kiblat. Artinya cermin yang paling indah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seolah-olah kalau sudah berjalan kayak Islam sendiri, salam nggak pernah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semuanya sudah beriman. Akalnya pun ikut beriman. Pola pikirnya baik, pola pikirnya bagaimana yang bisa menguntungkan kepada umat Islam ini. Pola pikirnya bagaimana cara menyelamatkan umat ini dari dunia ini sampai akhirat nanti. Akal kalau sudah boleh tumbuh, cahaya iman telah mewarnai.
Kapan kita ini bisa meraih itu? Sehingga kita bisa benar-benar bisa membawa udkhulu fi silmi kafah. Yang paling nikmat nanti. Apa diantaranya? Ketika kita didatangi Israel. Ketika kita didatangi Israel, semua anggota badannya tala'la min nuril iman. Sebelum kita dibangkitkan di yaumil qiyamah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maaf, bukan ini ya, sorry. Ya tala'la fi wujuhihim, di dalam yaumil qiyamah. Besok dibangunkan dari kubur, mukanya seperti al-qamar lailatul badri, seperti bulan purnama. Begitu mau diambil oleh Allah Ta'ala dengan sebab Israel, malaikat Israel telah melihat umat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatala'la'u fi wujuhihim min athari sujud. Bercahaya. Mau diambil dari telinganya bizikrillah. Mau diambil dari matanya bizikrillah. Mau diambil dari lisannya bizikrillah. Mau diambil dari bibirnya bizikrillah. Mau diambil dari ubun-ubunnya bizikrillah. Mau diambil kedua tangannya bizikrillah. Mau diambil dari celah manapun, semua bizikrillah. Dengan sebab bizikrillah yang selalu terlatih itu, ketika kedatangan Israel, apa? Takut? Lah. Karena apa? Orang takut kepada Israel, wajar mencabut nyawa. Tapi karena iman ikut berbicara, apa ketika kedatangan Israel mengatakan, Anta Abdullah, engkau adalah hamba Allah. Karena apa? Iman ikut berbicara. Iman yang selalu mewarnai hatinya. Sehingga ketakutannya kepada Israel tidak berlebihan, mutlak ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut selalu Israel kita gembar-gemborkan, takut kepada Israel Abdullah. Yang wajib kita beriman, beliau adalah malaikatillah, mendapat tugas dari Allah untuk mencabut nyawa. Tapi ingat, Abdullah. Iman yang akan berbicara, ketakutannya diganti dengan keimanannya. Setelah kita melihat annaka Abdullah, sesungguhnya engkau adalah hambanya Allah yang wajib aku cintai ya Israel. Kembalinya di sini hebatnya. Aku mencintaimu ya Israel, dan aku mengimankanmu sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan aku beriman kepada para malaikatnya, malah menyanjung kepada hamba Allah yang akan mencabut nyawanya. Karena apa? Iman fi qulubihim. Itu luar biasanya. Tapi tidak semudah itu. Inilah maksud tujuan tarekah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan sekadar tenang kalau tidak ada uang. Itu mungkin bagian yang paling terkecil, walaupun itu sangat berat. Tapi ada yang lebih besar. Bagaimana pada waktu kita menceritakan tadi sakaratul maut, dan bagaimana ketika kita ditanya di dalam kubur, dibangkitkan di yaumil mahsyar. Hati ini semuanya yang terwarnai imanihim, mendapatkan ketenangan semua menghadapi. Karena apa? Hatinya mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Ta'ala alaihi wasallam. Teori mudah, tapi prakteknya susah. Kita itu banyak lupa
daripada tidak. Karena banyaknya lupa, bangun dari tidur saja sudah maksiat. Bangun dari tidur kita sudah maksiat qalbiyah, bukan zahir. Apa? Lupa kepada Allah. Begitu bangun, nasi yang kemana ini? Pasarannya yang ramai mana? Bukan bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Paling tidak karena tidak bisa baca itu, baca alhamdulillah ya Allah Gusti, Engkau telah menjagaku dari aku tidur sehingga aku bisa berjaga kembali. Kalau tidak bisa baca doanya, alhamdulillah dalam tidurku ya Allah, Engkau masih menjaga tidak terkena penyakit dan lain sebagainya. Paling tidak bangun begitu tidur karena iman hati yang kuat hidup begitu mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendapatkan panggilan dari Allah. Senangnya kayak apa? Bagikan seorang pegawai yang cukup rendahan dipanggil oleh bosnya. Senangnya itu sendiri. Bangun itu cepat, pakai celana cepat, jasnya ditaruh, ingin cepat-cepat ketemu dengan bosnya. Ada apa ini? Ternyata setelah ketemu mendapat hadiah. Ini kalau antar manusia. Ini bukan antar manusia, antar hamba dengan Tuhannya mendapat hadiah. Apa dari Allah Ta'ala? Subuh. Mendapat hadiah apa? Subuh. Kenapa kita katakan mendapat hadiah subuh? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bangun tidur langsung sembah sujud kepada yang menciptakan. Kayak apa kalau kita bangun subuh tidak mengerti sembah sujud kepada yang menciptakannya? Semua kecukupan, semua kenikmatan ada. Kalau orang dekat kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Rasulnya, insya Allah akan jauh daripada maksiat. Maka kalau ada umpamanya berbicara, Habib Lutfi itu kalau khutbah tidak pernah menyinggung tentang maksiat, kok jarang menghantam sana, menghantam sini. Lu buat apa? Maksiat itu kan dari perbuatan pribadi kita masing-masing. Kalau hati kita masing-masing itu kita tumbuhkan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, otomatis akan menjauhkan dari perbuatan maksiat. Tapi kalau hati kita itu termasuk hati yang mati, takutnya kepada Allah Ta'ala hilang, cintanya kepada Allah Ta'ala hilang, ya pantas kalau kedorong kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka bangkitkan itu dulu supaya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, takut kepada Allah dan takut kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah maksiat itu sendiri akan menghindar. Nah, itu sebagaimana aulia illah tinggal di suatu kota, balak yang mau turun nggak jadi. Karena apa? Melihat min ibadillahi shalihin. Nah inilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi jadi pembinaan kita bisa mendapatkan meraih al-mahabbah wal khauf wal roja kalau tidak kita didik sedini mungkin dengan cara banyak membersihkan hati dari hal-hal yang akibatnya mengajak kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, suudzon kepada Rasulnya, suudzon kepada para sahabat, suudzon kepada para aulia wal ulama salihin, suudzon sesama kita. Nah, inilah yang perlu kita bersihkan dulu supaya kita sadar bahwa kalau kita punya keringat hati yang tidak enak, bukan keringat dohir yang tidak enak, cepat kita mandikan dengan apa?
tepat sabdanya Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga kita keluar nanti dari dunia ini sampai ke hadapan Allah, illa man atallah biqalbin salim. Bagaimana kita akan mendapatkan qalbin salim sedangkan di dunianya kita tidak meraih tatmainnul qulub? Untuk bisa meraih man atallah biqalbin salim, raihlah di dunia ini sendiri dahulu. Dengan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ketika kita meraih tatmainnul qulub, kita tenang menghadapi sakaratul maut, kita tenang menghadapi perkara duniawi, kita tenang, sehingga ketenangan itu semuanya akan menjauhkan kita yang mendekati kepada perbuatan syirik. Itulah yang dikhawatirkan. Maka dari itu, dengan pengajian tarekat ini yang 2 bulan sekali, sebulan sekali bergilir, penting sekali. Cuma sayangnya satu, para bapak, para ibu, jarang yang membawa buku catat mencatat, sehingga keterangan tarekat itu betul-betul memahami tentang tarekat. Jangan sampai tarekat mengerti tarekat tapi tidak tahu mengerti tujuannya. Kalau tarekat dianggapnya asal sudah masuk biat, baca la ilaha illallah tarekat. Itu dalamnya tarekat itu apa? Biar memahami tujuan tarekat itu apa. Membersihkan hati dari bentuk sifat-sifat yang akan menyesatkan kepada diri kita, terutama sifat ghaflah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat takasuk, kibir, riya, sum'ah, itu semuanya ada di sini. Kita wajib menghilangkannya, bukan sekadar sunnah. Tujuan tarekah di situ. Itu di zaman Rasulullah tidak ada. Baca kitab yang lengkap, jangan sok mengatakan tidak ada. Ngaji paling beberapa ayat, beberapa hadis saja terkadang sudah mengatakan tidak ada. Saya 20 tahun keliling mentalabul ilmi, belum pernah mengatakan guru saya kalimat tidak ada. Padahal hafidul Quran luar biasa, tidak gegabah mengatakan sesuatu. Nah, inilah. Dan tarekah di sini akan sebab mencetak kita. Apa sirnya tarekah? Al-akhlaq wal adab. Ini rahasianya. Bagaimana adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah, adab kita sesama kita dengan sesama kita. Quran itu luar biasa, mendidik kita untuk berakhlak, beradab. Satu contoh ayat saja saya beri contoh. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Rasul, Nabi, ulul azmi. Anaknya nakal satu, namanya Kan'an. Diajak beriman, diusahakan oleh ayahandanya supaya beriman. Tapi ayat yang turun apa? Bagaimana Nabi Allah Nuh dijaga kehormatannya oleh Allah Ta'ala? Biar si anak tinggal anak, ayatnya hebat. Innahu laisa min ahlik. Ini adab. Allah Ta'ala memberikan tuntunan akhlak dan adab di sini. Innahu laisa min, bukan innahu laisa min auladik. Mereka bukan putramu, padahal putranya Nabi Allah Nuh. Tapi mengapa Allah Ta'ala berfirman innahu laisa min ahli? Dia bukan keluargamu. Anak ponakan bisa, anak angkat bisa, anak pembantu bisa, keluarga bisa, anak kandung pun bisa. Dijaga.
innahu laysa min ahli. Itulah akhlak, itulah adab di dalam ayat, nilai-nilai ayat min ayatillah jalla wa'ala. Kiranya cukup sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita dalam manfaat di dunia wal akhirah, sehingga keluar dari yang dunia yang fana ini setelah kita panjang umur semuanya dengan min ahli la ilaha illallah, membawa kalimah la ilaha illallah, sehingga di kubur kita, di mahsyar kita nyata dipayungi oleh Allah dengan cahaya la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, dan kita dimasukkan fi tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah bi ainir rahmati, dengan pandangan penuh rahmatnya, penuh kasih sayangnya. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita diberkahi umurnya, berkahi rezekinya, berkahi putra putri kami menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, ilmunya manfaat fid din wa dunya wal akhirah, menjadi umat yang tidak memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang tidak memalukan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang tidak memalukan kedua orang tuanya dan para gurunya, menjadi hamba Allah yang tidak memalukan para wali-walinya, menjadi anak bangsa yang tidak memalukan kepada para leluhur-leluhurnya yang ikut adil besar memerdekakan bangsa ini, menjadi republik ini, menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia, sehingga kita menjadi bangsa yang bisa membawa nama-nama para beliau-beliau, para leluhur-leluhur kita ini, bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.